Halo teman-teman Indonesia, selamat datang di channel Buku Suara. Buku Suara adalah channel review summary buku yang membantu teman-teman untuk mendapatkan insight, ide, atau buah pemikiran dari berbagai review summary genre buku-buku keren di dunia. Saat ini, kita akan masuk ke part 2 review summary buku Mastery karya Robert Greene. Minggu lalu, kita sudah membahas fase pertama untuk menjadi seorang master, yaitu menemukan panggilan jiwa Anda. Kali ini, kita akan masuk ke review fase kedua, yaitu fase apprenticeship. Charles Darwin adalah anak seorang dokter terpandang yang menginginkan anaknya menjadi seorang dokter. Namun, Charles Darwin tidak unggul di sekolah. Ia lebih menyenangi kegiatan di alam dengan mengamati berbagai makhluk hidup hingga berjam-jam. Ayahnya mencarikan posisi pendeta agar Charles memiliki masa depan yang baik. Karena persyaratan menjadi seorang pendeta adalah harus lulusan dari universitas terkenal, akhirnya Charles Darwin pun berkuliah di Universitas Cambridge. Charles pun belajar dengan keras dan menjadi dekat dengan Profesor Henslow, serta lulus pada tahun 1831. Saat Charles pulang ke rumahnya, ia terkejut saat mendapat surat dari Profesor Henslow yang merekomendasikan Charles untuk posisi naturalis, atau pengamat alam yang tidak dibayar. Charles diharuskan untuk pergi selama beberapa tahun ke berbagai belahan dunia, mengamati berbagai garis pantai, mengumpulkan sampel mineral, dan mengirimkan ke Inggris untuk dipelajari. Charles Darwin pun bimbang, karena ia tidak terpikir untuk merantau sejauh itu. Ia tidak pernah pergi ke laut, bukan ilmuwan terlatih, dan kurang disiplin. Terlebih lagi, jika ia pergi, maka posisi pendeta yang telah disiapkan ayahnya akan lenyap. Maka, akhirnya ayahnya melarangnya untuk pergi. Namun, selama beberapa hari, ia membayangkan petualangan tersebut menjadi sebuah karir, mengamati setiap kehidupan yang planet bumi berikan. Akhirnya, ia pun bertekad untuk pergi. Saat kapal pergi pada bulan Desember, Charles langsung menyesali keputusannya. Kapal yang ia tumpangi kecil dan mudah tersapu ombak. Ia pun terus-menerus mabuk laut. Setelah beberapa minggu, ia membuat strategi. Saat ia merasakan pergolakan batin, ia mengobservasi kehidupan para pelaut beserta kapten di kapal tersebut. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun kru kapal yang mengeluh soal makanan atau pekerjaan. Mereka menganut paham stoikisme atau bersikap tabah. Charles pun mulai menganut paham stoikisme dan mulai bertingkah laku layaknya para pelaut agar ia teralihkan dari rasa kesepian. Beberapa bulan kemudian, akhirnya kapal mendarat di Brazil. Kini ia mengerti mengapa ia sangat menginginkan perjalanan ini. Ia melihat berbagai spesies semut hitam, burung, kupu-kupu, kepiting, dan laba-laba, armadillo, dan hewan-hewan lain yang tidak pernah ia lihat di Inggris. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mempelajari apa yang dilihatnya, mengelompokkan beberapa catatan dan sampel untuk dikirimkan dan diteliti di Inggris. Seiring berjalannya petualangan, ia merasakan seluruh pemikirannya telah berubah. Ia menulis, mengembangkan teori yang membuat ide-idenya mengalir. Akhirnya, setelah 5 tahun berpetualang menjelajahi lautan, Charles pun pulang ke Inggris. Ayahnya sangat terkejut. Charles sangat berubah secara fisik. Ukuran kepalanya tampak membesar. Tingkah lakunya berubah menjadi pria yang memiliki tujuan serius dan tajam melalui matanya. Sosok pria muda yang dulu lemah sudah hilang. Tampak jelas perjalanan tersebut merubah tubuh dan jiwa anaknya. Dalam berbagai cerita dari kisah para master di masa lalu dan masa kini, kita mendeteksi bahwa fase apprenticeship atau masa pembelajaran berlangsung 5 hingga 10 tahun. Kita harus menavigasi fase ini dengan intuisi tentang apa yang paling penting dan esensial untuk perkembangan kita.
Tanamkan sedalam mungkin dalam pikiran Anda bahwa tujuan fase apprenticeship atau masa pembelajaran bukanlah uang, posisi yang bagus, ataupun gelar, melainkan transformasi pikiran dan karakter Anda, sehingga Anda dapat mengatasi kesulitan dan menjadi seorang master. Seperti Charles Darwin yang terus-menerus mencari tantangan di luar zona nyamannya, ia menggunakan bahaya dan kesulitan untuk mengukur perkembangannya. 3 fase apprenticeship atau masa pembelajaran. 1. Observasi mendalam atau mode pasif. 2. Menggunakan keahlian atau metode latihan. 3. Eksperimen atau mode aktif. Perlu diingat bahwa 3 step di atas datang dalam berbagai bentuk, yaitu dapat terjadi di satu tempat selama beberapa tahun atau menjelma ke berbagai posisi di tempat yang berbeda. 1. Observasi mendalam atau mode pasif. Saat memasuki karir atau lingkungan baru, Anda memasuki dunia dengan sebuah peraturan dan sosial dinamika. Observasi dan resapi lingkungan tersebut sedalam mungkin. Menariknya, peraturan yang tidak tertulis dalam budaya kerja merupakan refleksi dari para petinggi di atas. Pelajari hubungan kekuasaan di dalam grup. Siapa yang memiliki kontrol dalam komunikasi? Setiap tugas yang diberikan, baik itu yang bersifat kasar sekalipun, memberi kesempatan untuk mengobservasi dunia kerja. Segala hal yang Anda lihat atau Anda rasakan adalah tanda untuk membaca sandi. Semakin Anda mengumpulkan informasi peraturan dan kekuatan lingkungan baru, Anda mulai menganalisa mengapa hal ini eksis dan bagaimana mereka berhubungan dengan tren yang lebih besar. Anda telah pindah dari observasi menuju analisis untuk mengasah nalar, bertahan, dan sukses. Kemampuan mengobservasi lingkungan yang tidak familiar akan menjadi keterampilan seumur hidup Anda. Anda kini mampu meredakan ego untuk fokus melihat keluar dibandingkan melihat ke dalam diri sendiri. Kini, Anda dapat melihat kebanyakan orang menjadi gagal karena mereka cenderung memikirkan diri sendiri. Anda kini mengolah mata yang tajam dan fokus pada psikologi manusia. Kini, Anda terbiasa mengobservasi di awal, mendasarkan ide dan teori pada apa yang Anda amati, lalu menganalisa apa yang Anda temukan. 2. Menggunakan keahlian atau metode latihan. Setelah kemampuan mengobservasi meningkat dalam beberapa bulan pertama, kini Anda memasuki masa paling kritis dalam fase apprenticeship atau masa pembelajaran, yaitu mempraktikkan kemampuan yang Anda miliki. Semua kegiatan manusia, termasuk jenjang karir, membutuhkan penguasaan keahlian yang merupakan perpaduan fisik dan mental layaknya Charles Darwin yang mengobservasi dan mengumpulkan sampel. Kemampuan yang terbaik adalah kemampuan yang membuat sesuatu menjadi simpel dan penting, yaitu kemampuan yang dapat dipraktekkan. Untuk menjadi seorang master, kita harus memperhatikan cara kerja para master dan meniru mereka sebaik mungkin melalui pengulangan dan sedikit instruksi selama minimal 10.000 jam. Bahkan, kemampuan dasar seperti berbicara bahasa asing membutuhkan latihan dan pengulangan atau proses pembelajaran natural. Kita belajar bahasa asing dengan berbicara sebanyak mungkin. Semakin banyak kita berbicara dan latihan, kita akan menjadi fasih. Saat kita memasuki fase ini dengan rutin, maka latihan akan menjadi lebih mudah dan menarik. Siklus ini adalah goal yang harus Anda capai dengan 2 prinsip esensial, yaitu 1. Tingkatkan konsentrasi Anda dengan fokus pada satu hal yang bisa Anda sukai. Jangan melakukan multitasking. 2.
Terima rasa bosan yang justru menguatkan pikiran kita, layaknya olahraga fisik. Semakin sering dilakukan, semakin tertanam dan bersifat otomatis. Lalu, observasi diri Anda dan catat kelemahan yang membutuhkan koreksi dari orang sekitar Anda. 3. Bereksperimen atau mode aktif. Setelah kemampuan dan kepercayaan diri bertambah, kini kita masuk ke mode aktif bereksperimen, yaitu mengambil lebih banyak tanggung jawab, berinisiatif dalam kegiatan, melakukan pekerjaan yang mengekspos Anda terhadap kritik dari rekan kerja atau bahkan masyarakat umum. Di mode aktif ini, Anda mengobservasi tindakan Anda dan melihat bagaimana Anda merespon terhadap penilaian orang lain. Dapatkah Anda menerima kritik sebagai sebuah saran membangun? Anda akan tahu fase apprenticeship atau masa pembelajaran telah berakhir saat sudah tidak ada lagi yang dapat dipelajari di lingkungan ini. Inilah saatnya Anda pindah ke lingkungan baru, mengembangkan kemampuan Anda. Di masa depan, saat Anda berhadapan dengan perubahan karir, Anda sudah tahu cara menghadapinya sebagai kemampuan alami Anda.